Selamat pagi teman-teman sekalian dari Sabang sampai Merauke. Perkenalkan, nama saya Natal Sibarani dengan NIM 31911210007. Saya dari kelas C reguler 2019 dari Pendidikan Sejarah dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan atau UNIMED. Di sini saya menjalankan tugas akhir ujian semester saya, yaitu dengan mata kuliah Sejarah Indonesia pada masa Islam. Di sini saya akan membahas tentang kerajaan Islam di Pulau Jawa dan peninggalannya. Pertama sekali, Islam merupakan salah satu agama terbesar di dunia. Proses masuknya dan berkembangnya Islam di Indonesia, adanya peran dari pedagang Arab, Persia, Gujarat, dan Mekah. Dan di sini saya akan membahas tentang kerajaan Islam dan Pulau Jawa. Dan berikut peninggalan-peninggalannya juga. Yang pertama yang saya bahas yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang didirikan pada tahun 1478 yang dipimpin oleh Raden Patah. Kepemimpinan Raden Patah merupakan masa awal pertumbuhan kerajaan Islam di Pulau Jawa. Dan daerah kekuasaan meliputi daerah Demak sendiri, Semarang, Tegal, Jepara, dan sekitarnya. Dan cukup berpengaruh di daerah Palembang, Jambi, di Sumatera, serta beberapa wilayah di Kalimantan. Berikut, saya akan membahas tentang berakhirnya atau keruntuhan Kerajaan Demak, yaitu adanya konflik kekuasaan, yang kedua wilayah kekuasaan, yang ketiga pemberontakan karena sistem pemerintahan, dan yang keempat pusat pemerintahan pindah ke Pajang. Nah, tadi kan saya menyinggung peninggalan. Di sini saya akan menjelaskan peninggalan Kerajaan Demak, yang terdiri dari satu, Masjid Agung Demak, yang kedua, Bedug Raksasa, yang ketiga, Makam Sunan Kalijati. Nah, kerajaan yang saya bahas yang kedua yang ada di Pulau Jawa adalah Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram merupakan kerajaan berbasis pertanian dengan menerapkan ajaran Islam. Pusat pemerintahan Kesultanan Mataram Islam terletak di wilayah Kuta Gede yang berada di kota Yogyakarta sekarang. Raja Mataram yang bergelar Sultan Agung Senopati Ing Alogo Gabdubharap Cam ini kemudian lebih dikenal dengan nama Sultan Agung. Pada masa pemerintahannya, Mataram mencapai keemasan. Pusat pemerintahan dipindahkan ke Pleret. Wilayah kekuasaan meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Sultan Agung bercita-cita mempersatukan Jawa. Karena merasa sebagai penerus Kerajaan Demak, Sultan Agung menganggap Banten adalah bagian dari Kerajaan Mataram. Nah, di sini saya akan menjelaskan kemunduran Kerajaan Mataram, yaitu yang pertama, masa keruntuhan Kerajaan Mataram sebenarnya mulai terlihat sejak kegagalannya mengusir VOC dari Batavia pada saat kedatangan Belanda atau masa penjajahan Belanda. Di masa pemerintahan Amangkurat I, Kesultanan Mataram sering mengalami pemberontakan. Pemberontakan tersebut dipimpin oleh Trunajaya yang akhirnya memaksa Amangkurat I untuk berkoalisi dengan VOC. Nah, setelah itu, saya akan menjelaskan tentang peninggalan Kerajaan Mataram. Peninggalan Kerajaan Mataram terdiri dari tiga, yaitu rumah tradisional, Masjid Agung Surakarta, dan Masjid Agung Gede Kauman. Yang ketiga yang saya bahas adalah Kerajaan Banten. Kerajaan Banten terletak di Pulau Jawa. Ini pada awalnya merupakan dari Kerajaan Demak. Setelah Kerajaan Demak mengalami kemunduran, Banten kemudian melepaskan diri dari Demak. Berdirilah Kerajaan Banten dengan rajanya Sultan Hasanuddin, yaitu yang memerintah pada tahun 1522 sampai 1570. Pada masa pemerintahannya, pengaruh Banten sampai ke Lampung. Artinya, Bantenlah yang menguasai jalur perdagangan di Selat Sunda. Para pedagang dari Cina, Persia, Gujarat, dan Turki banyak yang mendatangi bandar-bandar di Banten. Nah, di sini saya akan menjelaskan faktor yang menyebabkan kejayaan Banten. Faktor kejayaan Kerajaan Banten yaitu yang pertama letaknya yang sangat strategis,
Yang kedua, jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 dan Banten merupakan penghasil lada, beras, komoditi yang laku di pasaran dunia. Nah, di sini saya akan menjelaskan peninggalan kerajaan Banten yang sangat besar, yaitu Masjid Agung, yang kedua Meriam Ki Amuk, yang ketiga Komplek Keraton Serosowan. Nah, selanjutnya dari ketiga kerajaan yang saya bahas, yang keempat atau yang terakhir adalah Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon yang terletak di perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah didirikan oleh seorang anggota Wali Songo yang bernama Sunan Gunung Jati dengan gelar Syarif Hidayatullah. Cirebon merupakan sebuah kerajaan bercorak Islam ternama yang berasal dari Jawa Barat. Kesultanan Cirebon berdiri pada abad ke-15 dan ke-16 Masehi. Kesultanan Cirebon juga merupakan pangkalan penting yang menghubungkan jalur perdagangan antar pulau. Kesultanan Cirebon berlokasi di pantai utara Pulau Jawa yang menjadi perbatasan antara wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ini membuat Kesultanan Cirebon menjadi pelabuhan sekaligus jembatan antar dua kebudayaan, yaitu budaya Jawa dan budaya Sunda. Nah, berikut ini saya akan membahas dua faktor kejayaan Cirebon, yaitu pendidikan keagamaan di Cirebon yang terus berkembang pesat. Yang kedua, pada abad ke-17 dan ke-18 Masehi, di keraton-keraton Cirebon berkembang kegiatan-kegiatan sastra yang sangat memingat perhatian masyarakat. Nah, di sini saya akan menjelaskan faktor kemunduran Cirebon. Kemunduran kerajaan Cirebon terdiri dari kematian penyembahan gerilya sehingga terjadi kevakuman kekuasaan. Yang kedua, terjadinya perpecahan antar putra Raja Cirebon. Yang ketiga adalah adanya ikut campur VOC dalam mengatur tatanan kerajaan Cirebon. Dan di sini saya juga akan membahas peninggalan dari kerajaan Cirebon. Yang pertama, Keraton Cirebon. Yang kedua, Keraton Keprabon. Yang ketiga, Keraton Kanoman. Baiklah, saya Natal Sibarani. Saya terima kasih. Demikianlah tugas akhir ujian semester saya dari mata kuliah Sejarah Indonesia pada masa Islam. Atas perhatiannya, saya ucapkan sekian dan terima kasih.